kupu-kupu raja dari Kanada. Hari ini musim gugur telah dimulai. Keluarga kami harus berkemas untuk melakukan perjalanan ke Meksiko. Ayo cepat nak, ibu menegurku. Iya bu, ujarku. Aku adalah kupu-kupu raja yang hidup di daerah Kanada. Aku harus melakukan perjalanan jauh ke Meksiko sejauh 4.000 kilometer. Kami kadang merasa lelah, tetapi kami harus melakukannya. Setelah selesai berkemas, kami berangkat. Ibu, mengapa kita harus melakukan perjalanan jauh? Tanyaku kepada ibu. Jika kita terus di sini, kita tidak akan mendapat makanan, nak, ujar ibu. Kami melakukan perjalanan dengan menggunakan arah matahari. Rombongan kami sangat banyak. Hampir semua tetangga dan saudara ikut bermigrasi. Oleh karena itu, pada malam hari kami beristirahat di pohon-pohon cemara. Kami terbang tinggi, tetapi terasa dingin sekali menusuk kulit. Biasanya tidak begini. Ibu, lihat, hutan cemara yang di depan sudah sedikit jumlahnya. Iya, pantas saja cuacanya terasa sangat dingin, ujar ibu sambil terus terbang. Kita akan berhenti di depan, ujar ayah. Matahari sebentar lagi tenggelam. Kami berhenti di hutan cemara yang jumlahnya sudah berkurang. Nenek sepertinya kelelahan. Ia bersandar di daun-daun cemara. Angin berhembus. Cuaca terasa semakin menusuk tulang menembus kulit. Beberapa tetangga yang sudah tua terlihat menggigil kedinginan. Kulihat nenekku wajahnya pucat. Ayah meraba keningnya. Perlahan pinggang nenek mengendur. Nenek! Teriakku sambil melihat nenek terjatuh dari atas pohon cemara. Sudah, relakan nenekmu, ujar ibu meredakan tangisku. Penebangan pinus menyebabkan banyak di antara kami yang tidak mampu bertahan hidup. Biasanya, pohon cemara memberikan suhu yang nyaman di ketinggian 3.000 meter. Namun, berkurangnya pohon cemara membuat suhu di tempat itu terlalu dingin dan menyebabkan kematian. Ketika matahari mulai terbit, kami bergegas melakukan perjalanan. Nenek dan tetangga yang meninggal, kami tinggalkan karena tak mungkin kami bawa. Sebentar lagi, para penebang kayu akan datang. Selain itu, perut kami sudah lapar. Bayangan bunga emas atau Asclepia deanceae sudah ada di ujung lidah. Makanan itu terasa lezat untuk santapan siang nanti. Kami melihat kota Meksiko dari kejauhan. Sebentar lagi kami sampai. Namun ketika kepakan sayapku hampir sampai, terdengar suara cemas dari para tetangga. Ada apa, ayah? Tanyaku kepada ayah. Bunga emas tidak ada di tempat itu. Kita harus mencari ke tempat lain. Cepat, nak, ujar ibu. Kita sudah tertinggal oleh ayah dan saudara yang lain. Aku kembali mengepakkan sayap. Jangan tanya pegal yang kurasakan. Perjalanan dengan kecepatan 9 km per jam terasa melelahkan. Kami bergegas mencari bunga emas dan bunga lain, menghasil nektar agar perut terisi. Ke arah sini, di sebelah sana ada bunganya, terdengar teriakan paman kepada kami. Kami bergegas agar kebagian nektar dari bunga tersebut. Lezatnya. Bulir-bulir manis dari bunga tersebut mengalir ke kerongkonganku. Aku berlari dari bunga satu ke bunga yang lain. Perjalanan jauh kami seperti terbayarkan, menyenangkan sekali. Usapa saudara-saudara yang sedang menghisap nektar juga. Namun tiba-tiba, lari, cepat lari, teriak beberapa tetangga kami dari kejauhan. Kami terpaku,
Ada apa sampai harus pergi? Belum sempat kami berpikir, tiba-tiba terdengar suara manusia dan suara mesin dari kejauhan. Kepanikan melanda. Beberapa tetangga dan saudara terbang ke tentu arah. Ibu, ibu, mencari ibu di antara para tetangga dan saudara. Namun tak kutemukan ibu di antara mereka. Kulihat kumpulan di sebelah barat. Siapa tahu ada ayah atau ibu di sana. Namun tak kutemukan ayah atau ibu. Tiba-tiba sebuah tangan menarikku. Ayo, kita harus pergi dari sini, ujar tetanggaku. Tapi aku mau mencari ibu, jawabku. Nanti saja, tidak ada waktu. Manusia itu semakin dekat. Mereka membawa pestisida. Kita bisa mati kalau terkena cairannya. Tambahnya lagi. Akhirnya aku pergi mengikuti mereka agar dapat menemukan ibu dan saudaraku. Semakin ke barat, jumlah kami semakin sedikit. Beberapa orang tumbang karena terkena cairan pestisida, sebagian yang lain menyerah karena kelelahan. Akhirnya berhenti di atap-atap rumah atau jendela. Kepakan sayapku mulai mengendur, rasanya linu seluruh tubuh. Karena sudah tak sanggup, akhirnya aku bersandar di sebuah jendela. Di sebuah rumah yang kutemui di pinggir sebuah jalan besar. Para tetangga pergi meninggalkanku, aku terpekur sendirian. Ibu, ada bunga di jendela kamarku, Bu. Terdengar seorang anak laki-laki berkata kepada ibunya. Mungkin kakak datang menjenguk kita, Bu, ujarnya lagi. Kulihat seorang ibu menghampiri anak lelaki itu. Mereka menatapku dari balik jendela. Tangkap dia untukku, ujar anak itu sambil menarik lengan ibunya. Jangan, Nak, nanti dia bisa mati, ujar sang ibu. Ayolah, Bu, aku ingin bertemu kakak. Sang ibu beranjak ke dalam ruangan. Sebuah benda asing terasa menjerat tubuhku. Setelah itu aku merasa dunia menjadi gelap. Kakak, ayo bangun, Kak, terdengar isak tangis anak laki-laki. Kubuka mata perlahan, terasa silau menusuk retina. Kulihat sekeliling, anak lelaki tadi mengusap air matanya. Ia menatapku. Kak, bangun, Kak, teriaknya. Ibu yang tadi berdiri di jendela menghampiri anak tersebut. Kita bawa dia ke belakang, kasihan kalau di sini, mungkin dia kelaparan, ujar ibu tersebut. Aku kemudian dibawa ke belakang. Ternyata di belakang rumah tersebut terdapat sebuah taman yang sangat luas. Berbagai bunga yang sedang mekar tumbuh di sana. Beberapa bunga emas memamerkan kelopaknya. Tanpa mempedulikan anak dan ibu itu, aku terbang ke arah bunga. Nektar itu seketika mampu memulihkan tenaga. Sayup kedengar sang ibu kepada anaknya. Itu bukan kakak, sayang. Cerita bahwa kupu-kupu raja jelmaan roh yang sudah meninggal hanya mitos. Tapi aku boleh memeliharanya sini, Bu, tanya anak itu. Boleh, tapi jangan kaget ya jika kupu itu bertelur dan menjadi ulat. Terlihat anak itu mengangguk. Ketika sedang menikmati nektar, tiba-tiba seseorang menabrak badanku. Hampir aku kehilangan keseimbangan. Namun mata tiba-tiba berair ketika melihat yang tadi menabrak. Lelaki gagah dan perempuan yang telah membesarkanku berdiri terbang mengelilingi.